Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Min kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya al-Maniyah lil Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'na bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi bidarin amin ila an qala wa amma fadlu syahadati fi sabilillah fa'a'zamu min an yuhata bihi wa ajallu wa akbaru min an ya'khuzahu haddun wa miqdar. Adapun keutamaan daripada mati syahid di jalan Allah itu maka sangat besar daripada dibatasi dan sangat agung, lagi sangat mulia untuk diberi batasan atau ukuran. Artinya keutamaannya itu tidak bisa dibatasi. Keutamaan orang mati syahid itu tidak terbatas, karena bisa dienggati karena begitu banyaknya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah engkau kira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah di dalam berperang itu mereka mati seperti mati kita biasa, namun mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan diberikan rezeki. Para syuhada ketika memasuki alam barzakh, alam kubur, mereka ada mempunyai alam tersendiri, ada mempunyai tempat tersendiri. Orang-orang yang mati syahid mereka tetap diberikan rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka itu gembira dengan apa yang Allah berikan daripada karunia-Nya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, dan mereka memberitakan kabar gembira terhadap orang yang masih tinggal, yang belum menyusul mereka. Alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun, bahwa tidak perlu takut atas mereka dan tidak perlu sedih. Artinya orang-orang yang mati syahid mereka bergembira di tempat yang disediakan oleh Allah. Mereka hidup di sana diberikan rezeki. Mereka selalu berpesan dengan orang-orang yang hidup, artinya berperanglah di jalan Allah supaya kalian seperti kami juga. Wa qala ta'ala walladzina qutilu fi sabilillah falan yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Dan Allah berfirman lagi, hai orang-orang mereka dan mereka yang terbunuh di jalan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan berikan petunjuk dan Allah perbaiki hati mereka, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang diperkenalkan kepada mereka. Allah masukkan mereka ke dalam surga. Jadi orang yang mati syahid membela agamanya Allah, itu mereka mendapatkan keutamaan yang begitu besar, yang begitu banyak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna lisyahidi 'indallahi sab'a khisalin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi bersabda, sesungguhnya orang yang mati syahid ada mempunyai 7 keistimewaan di sisi Allah. Yang pertama, ayyaghfira lahu fi awwali daf'atin min dammih. Yang pertama itu Allah akan mengampuni dosanya pada tetesan darah pertama. Orang berperang di jalan Allah, lalu terkena panah atau terkena pedang atau terkena tombak, terkena senjata lain-lainnya, darah yang pertama kali menetes daripada dirinya itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetesan darah yang pertama diampuni. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah.
dan dia melihat sudah kedudukannya di dalam surga. Jadi belum lagi mati, orang yang mati syahid sudah diperlihatkan. Begitu pula orang-orang, sebagian orang-orang ada juga yang diperlihatkan kedudukannya di dalam surga, maka itu senang. Maka itu jadi antara apa aja maksud pengertian siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan senang, Allah pun juga senang berjumpa dengannya. Siapa yang murka berjumpa dengan Allah, Allah pun murka dengannya. Bagaimana ya, sedangkan orang-orang ini berasaan kada hendak matinya, benci dengan kematian, mun hendak kakaina aja dulu mati. Lalu kayak apa kisahnya aja, maksud senang berjumpa dengan Allah, mati dalam keadaan senang, itu maksudnya sebelumnya dicabut habis nyawanya di waktu sakaratil maut itu sudah diperlihatkan. Nah, bila kam mati wahini nina kaduduk apa tempat ikam di surga. Bila kam hakun mati wahini, nah ini istana ikam di surga. Bilang kau mati sekarang, nah makanya senang, ayo mati wahini udah aja. Nah, akhirnya senang. Asalnya kan senang kita, tapi sudah diperlihatkan pasti senang sudah. Ada nak boleh lambat lagi. Kalau boleh lambat, kalau kaina mati kena, kalau kan dapat lagi tempat itu. Nah, makanya orang mati senang. Nah, kalau sudah saatnya, kalau sudah diperlihatkan. Nah, begitu orang mati syahid juga, dia itu melihat tempat duduknya di surga. Jadi orang-orang yang berperang itu kadang-kadang ya, para sahabat itu berperang, kadang-kadang di balik gunung tuh melihat gambaran surga sudah. Makanya semangat mereka. Ada salah seorang sahabat ketika diberitahu oleh Rasulullah bahwa jikalau kalian ini mati, kalian akan masuk surga. Jikalau kalian ini mati di peperangan ini, kalian akan dijamin masuk surga. Lalu sahabat ini memakan beberapa biji tamar, 3 biji tamar di tangannya, sedang makan kurma. Lalu langsung dilemparnya kurma tadi. Ajarannya, amun gara-gara menghabiskan 3 biji tamar, talambat aku masuk surga, pada hendak dibuangnya kurmanya, langsung ambil pedang, berperang, mati langsung di jalan Allah Ta'ala. Bismillah mati. Langsung masuk surga, pada hendak boleh lambat masuk surga isahnya. Artinya surga atau tempat yang khusus disediakan bagi mereka, bagi orang-orang yang mati syahid. Wa yuhalla hilyatal iman. Kemudian yang ketiga, dia diberi pakaian iman, pakaian keimanan. Wa yujara min azabil qabr, dan dipelihara, dilindungi daripada siksa kubur, lepas daripada siksa kubur, lepas dari pertanyaan munkar nakir. Kayak apa namanya, malaikat munkar nakir, tandanya kada boleh lepasan. Ya, ini tubuh berdarah karena mati di jalan Allah. Baunya bau seperti bau misik ya. Seperti bau misik, rihul misik. Wa ya'manu minal faza'il akbar, dan dia akan aman daripada huru-hara di hari yang terbesar. Wa yudha'u 'ala ra'sihi tajul waqar, dan diletakkan di atas kepalanya mahkota kemuliaan. Al-yaqutatu minhu khairum minan dunya wa ma fiha, yang sebutir yakut darinya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Batu yakut yang digunakan untuk mahkota pakaian bagi orang yang mati syahid lebih baik daripada dunia dan isinya. Wa yuzawwaju isnataini wa sab'ina zawjatan minal huril ain, dan dia dikawinkan dengan 72 orang bidadari, 72 orang bidadari. Wa yashfa'u fi sab'ina min aqaribihi, dan dia dapat memberikan syafaat 70 orang daripada kerabatnya, daripada keluarganya. Orang yang mati syahid tadi kawa memberikan syafaat, kawa mengeluarkan orang yang di dalam neraka, kawa 70 orang daripada sahabatnya, dan 70 orang daripada kerabatnya. Itu keutamaan orang yang mati syahid atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wasalam, laisa syai'un ahabba ila Allah min qatratain wa atharain.
Nabi SAW lagi bersabda, tidak ada sesuatu yang paling dicintai Allah daripada dua tetes dan dua bekas. Qatrata dumu'in min khasyatillah wa qatrata dammin tuhraqu fi sabilillah. Yang pertama adalah tetesan air mata karena takut pada Allah, dan yang kedua adalah tetesan darah yang ditumpahkan di jalan Allah. Jadi dua tetesan, ada dua tetesan dan dua bekas yang paling dicintai Allah. Kalau dua tetesan, tetesan air mata karena takut pada Allah, dan tetesan darah yang ditumpahkan di jalan Allah. Wa ammal atharan, adapun dua bekas yang paling dicintai Allah, fa atharum fi sabilillah wa atharum fi faridatin min faraidillah. Adapun dua bekas yang paling dicintai, yaitu bekas di jalan Allah, misalnya bekas telapak kakinya, bekas telapak kaki kudanya, bekas di jalan Allah nih, bukti dia pernah berperang. Wa atharum fi faridatin min faraidillah, dan dua bekas pada menunaikan keparduan daripada kewajiban Allah. Jadi bekas sembahyang macam sajadah, bekas sembahyang itu sangat dicintai oleh Allah. Bekas-bekasnya itu sajadah kan menangis ketika ditinggalkan. Hanya sebagian habaib ada ketika sajadah itu dilapisi dengan selendang, dengan syal, misalnya tukarakan misalnya kain kapan disembahyangi, kain kapan itu diandaknya itu sajadah sembahyangi bu umuran. Kalau bu umur masih 10 tahun disembahyangi, sisa 20 tahun lagi. Karena berwasiat anak meninggal, bila aku mati kena kapan nih lawan ini, lawan yang kain kapan yang diulas sajadah tadi. Karena kapan ya kulon ini. Nah, itu namanya membawa asar, membawa bukti. Artinya kalau di akhirat nanti, kalau malaikat mungkar nakir hendak menyiksa, wahai mungkar nakir, ini nabak sembahyangku. Nah, jadi ada yang dibawa ke alam kubur. Itu asar fisabilillah. Asar fisabilillah. Ada juga asar di dalam ibadah. Asar di dalam ibadah, melaksanakan ibadah. Atau misalnya sejadah dibungkus dengan kain kapan misalnya. Itu wasiat. Berapa tahun itu? Asar-asar yang demikian. Ada juga sebagian orang di zaman dahulu, orang yang membersihkan masjid, membersihkan langgar ya. Jadi sapui ada tolih dabunya simpani, ada tolih dabunya simpani sampai puluhan tahun, mungkin 40 tahunan mungkin berkhidmat atau jadi kaum atau jadi tukang bersihi musalla atau masjid. Terkumpul debunya nang kayak bantal ya, diulah bantal berwasiat karena bila aku mati lah bantali lawan ini dikubur aja. Nah, debunya. Nah itu orang-orang yang membawa bekas-bekas bukti-bukti bahwa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asar fi faridatin min faraidillah. Allah sangat cinta. Kalau Allah Ta'ala mencintai, lepas kita siksa kubur. Artinya ada bukti nih. Ya Rab, ini nang ulun nang puluhan tahun namanya pui langgar nih dabunya nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma yajidu syahidu min alamil qatli illa kama yajidu ahadukum massal qarsah. Tidaklah orang yang mati syahid itu merasakan pedihnya terbunuh kecuali seperti salah seorang kalian merasakan pedihnya cubitan. Nah, artinya dia diberikan luka yang sangat berat, namun perasaannya diringankan oleh Allah. Wa warada anna arwaha syuhada fi ajwafi tayrin khudrin ta'kulu min samaril jannah wa tashrabu min anhariha wa ta'wi ila qanadila mu'allaqatin bil arsy. Mendatang juga riwayat bahwa roh-rohnya orang yang mati syahid itu berada pada tubuh burung yang berwarna hijau, di rongga burung, di dalam rongga burung besar, di sana rohnya begana. Dan dia makan daripada buah-buahan surga dan minum daripada
sungai-sungainya, dan dia tinggal di bawah pelita yang tergantung di tiang arasy. Nah, itu roh-roh mereka lah, roh-roh mereka. Nah, jadi roh ini memang, makanya surga belum ada lagi, maka surga belum ada keputusan dimasuki dan lainnya. Nah, itu nang belum itu jasad kita. Tapi kalau roh bisa masuk ke surga. Roh-roh itu bisa masuk ke dalam surga. Tapi kalau jasad, nah jasad nunggu hari kiamat nanti hanya masuk. Karena roh itu min amri Rabbi, urusan Allah, urusan Tuhan. Kalau urusan Tuhan, artinya berarti roh itu dahsyatnya. Kalau urusan Allah kan, di antara alam yang tidak dicipta adalah roh. Roh tidak dicipta. Roh itu hembusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, hembusan, sehingga alamnya beda. Nah, wa ta'wi ila qanadila mu'allaqatin bil arsy wa warada anna syahida yatamanna ay yarji'a ila dunya fayuqtala asyra marrat lima yara min fadli syahadah. Juga mendatang riwayat bahwa orang mati syahid itu dia bercita-cita bisa kembali lagi ke dunia lalu dibunuh 10 kali karena melihat begitu banyaknya keutamaan mati syahid tadi. Wasuila alaihi salatu wassalam hal yuftanu syahidu fi qabri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya apakah orang mati syahid itu diuji atau difitnah dalam kubur, dapat pertanyaan mungkar nakirkah dalam kubur? Faqala, Nabi menjawab, kafa bi bariqati suyufi fitnatan ala ra'sih. Cukup kilauan pedang sebagai ujian di atas kepalanya. Al-hadis. Cukupnya sudah di dunia banyak ujiannya. Bagaimana pedang itu di atas kepalanya, silaunya melihat pedang, bagaimana ancaman kematian baginya, itu ujiannya sudah. Kalau mungkar nakir tidak perlu menanya lagi. Kafa bi bariqati suyufi fitnatan ala ra'sih. Ya, cukup kilauan pedang tadi sebagai ujian, yang kilauan pedang tadi dihunuskan di atas kepalanya tadi. Wa min ahamil umur 'alal mujahid fi sabilillah wa awjabiha 'alaihi wa akadiha fi haqqih al-ikhlasu lillah fi jihadihi wa ay yurida bihi wajha Allah ta'ala wa nusrata dinih wa ila'i kalimatih duna gharadin akhar. Dan di antara perkara yang paling penting bagi orang mujahid yang berjihad di jalan Allah, yang paling wajib dan paling kuat pada haknya, yang paling nomor satu diutamakan adalah apa adabnya, yaitu ikhlas karena Allah dalam berjihad, semata-mata mengharap keridaan Allah, semata-mata ingin meninggikan agama dan kalimat Allah, bukan tujuan-tujuan yang lain, min mura'atin nas, daripada seperti hendak minta lihat manusia atau bersikap riya, wa talabi dzikri wal manzilati indahum, seperti ingin disebut dan ingin ditinggikan kedudukannya, wa naili ghanimatin aw syai'in min huzuzid dunya, atau tujuannya mencapai ghanimah atau sesuatu dari kepentingan dunia. Jangan sampai sia-sia kita mengorbankan diri, tujuannya kan ikhlas. Bukan qala alaihi salatu wassalam man ghaza fi sabilillah wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berperang di jalan Allah, ia tidak berniat kecuali mendapatkan seekor unta, maka itulah pahala yang ia dapatkan. Maka itu sudah. Kalau niatnya berperang hanya mendapatkan seekor unta, ingat situ bang, udah pahalanya itu panahnya dapat sudah. Seekor unta bang, ada lagi di akhirat, nol, sia-sia. Wa qala rajulun ya Rasulullah inni aqiful mauqif uridu wajhallah wa uridu ayyura mautini falam yarud alaihi hatta nazalat faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Lalu ada seorang laki-laki bertanya lagi, ya Rasulullah,
ulun ini ikut peperangan tidak ada tujuan melainkan karena Allah, dan ada tujuan lain, ulun ingin dilihat oleh orang kedudukan ulun ini, supaya orang tahu bahwa ulun ini wani, supaya orang tahu bahwa ulun ini pemberani, supaya orang tahu bahwa ulun ini orang hebat berperang. Ada tujuan lain. Maka Nabi tidak menjawab, sehingga turun firman Allah, "Faman kana yarju liqa rabbih." Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah beramal-amal yang saleh dan tidak mensyirikatkan di dalam beribadah kepada Tuhannya siapa jua pun. Jangan mensyirikatkan, karena riya itu termasuk syirik yang asghar, syirik yang kecil. Kalau hanya syirik yang besar, menyekutukan Allah, mengatakan ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau riya sama syiriknya kecil, karena ada niat kada ikhlas. Kenapa? Karena manusia niatnya, bukan karena Allah. Wa qila ya Rasulullah ar-rajulu yuqatilu lil maghnam war-rajulu yuqatilu lidzikri war-rajulu yuqatilu liyura makanahu fa ayyu dzalika fi sabilillah. Ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, ada seseorang berperang karena ingin mendapat harta ghanimah, ada lagi yang berperang karena ingin disebut namanya, ada lagi yang berperang karena ingin dilihat kedudukannya. Mana di antara mereka yang berperang di jalan Allah yang benar-benar? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, maka itulah orang yang berperang di jalan Allah. Wa fi hadithi salasatil ladzina qala fihim alaihi salatu wassalam, dan pada hadis menceritakan 3 orang yang disebut oleh Nabi, innahum awwalu khalqillah tasa'ara bihimun nar, mereka adalah awal-awal makhluk Allah yang dinyalakan api neraka dengan mereka. Nah, yaitu tadi, berperang karena tujuan harta ghanimah, berperang karena tujuan dipuji, berperang karena tujuan agar disebut. Qala alaihi salatu wassalam, wa rajulun qatala fi sabilillah fa utiya bihi wa arrafahu ni'matahu fa arafaha. Qala fama 'amilta fiha? Qala qataltu fi sabilik hatta qutiltu. Fa yaqulu Allah ta'ala kadzabta bal aradta an yuqala huwa jari'un faqad qila thumma yu'maru bihi fa yushabu ala wajhi hatta yulqa fin nar. Al hadis. Nabi SAW lagi bersabda, ada seseorang yang berperang di jalan Allah, kemudian didatangkan dengan dia, lalu diperkenalkan dengan nikmatnya. Ini nikmatmu. Lalu apa yang kau perbuat dengannya? Engkau diberi kekayaan, diberi kuda, diberi pedang, diberi alat-alat peperangan. Digunakan untuk apa? Lalu dia menjawab, ulun gunakan untuk berperang di jalanmu ya Allah, sampai ulun terbunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bohong, engkau itu berperang karena ingin disebut pemberani, dan sudah disebut pemberani engkau di dunia. Ikam sudah dapat balasannya di dunia, di akhirat tidak ada lagi balasannya. Lalu diperintahkan dengan dia ditarik di atas wajahnya, dipair wajahnya sampai dimasukkan ke dalam neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aktsaru syuhada'i ummati ashabul furush wa kam min qatilin bainas saffain Allahu a'lamu biniyatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang mati syahid di antara umatku yang paling banyak itu adalah orang yang meninggal di atas tilamnya, di atas kasurnya. Dan berapa banyak orang yang berperang di antara 2 saf, antara musyrik dengan muslim, dan Allah lebih mengetahui dengan niatnya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang berperang niatnya tidak benar. Justru orang-orang yang tidak berperang namun niatnya berperang, kita misalnya kita pasang niat, ya Rabb, ya Allah, kalau ini andai kata ulun hidup di zaman sahabat, ulun akan berperang juga seperti sahabat-sahabat juga. Andai kata hidup zaman Rasulullah, ulun, nah yang demikian itu bisa. Niat kita kalau nya benar-benar, kalau nya jujur, tulus, ikhlas niat kita, artinya andai kata bujur-bujur kita dihidupkan di zaman sahabat, dasar berperang kita. Nah,
Kalau benar-benar demikian, itu namanya kita bisa mati syahid ashabil furush namanya. Aksaru syuhada'i ummati ashabul furush. Orang mati syahid di antara umatku, kata Allah, dapat kita juga pahala mati syahid. Karena kita berniatnya demikian. Caka bujur-bujur hidup di zaman sahabat, berperang kita. Nah, di antara sahabat yang mati di atas kasurnya adalah Sayyidina Khalid ibn al-Walid ya. Khalid ibn al-Walid itu. Padahal beliau adalah seorang tentara mujahid fisabilillah yang bergelar dengan Saifullah, pedangnya Allah, Khalid ibn al-Walid. Tidak ada daripada tubuh beliau yang kada berjarak sekilan, tubuh Khalid bin Walid nih, Sayyidina Khalid bin Walid kada berjarak sekilan, kecuali ada kunatnya. Bekas berperang, ada bekas tumbak, ada bekas pedang, ada bekas panah, macam-macam ini. Kada berjarak sekilan ada kunat. Orang pemberani ditakuti oleh musuh, menggelar pedangnya Allah. Di peperangan Hunain itu, perang Hunain 3 panglima muslim meninggal dunia. Zaid bin Harithah pertama di Mu'tah, peperangan Mu'tah. Zaid bin Harithah meninggal, lalu diganti dengan Ja'far bin Abi Thalib, meninggal dunia juga. Abdullah bin Rawahah meninggal dunia juga. Sampai diambil oleh Khalid bin Walid tanpa ada kesepakatan dari kaum muslimin. Inisiatif dari beliau sendiri, diambil beliau zaman Rasulullah masih hidup. Lalu Sidin berperang di peperangan Mu'tah itu, dalam sirah itu 9 buah pedang patah. 9 buah pedang patah. Sidin berperang, akhirnya menang dengan pedang yang ke-10. Lalu digelari oleh Nabi, ya Nabi, Saifun min suyufillah, pedang daripada pedangnya Allah. Nah, tiap-tiap peperangan beliau selalu menang. Ada pernah kalah kalaunya Khalid bin Walid, panglima perangnya pasti menang. Di waktu peperangan Uhud, Khalid bin Walid itu belum masuk Islam lagi. Jadi Sayyidina Khalid bin Walid tenang menyaluk di Jabal Rumat itu, naikkan ke atas panah Yazidin buat kaum muslimin di bawah. Jadi menang kaum kufar. Khalid bin Walid panglimanya waktu itu, panglima orang kafirnya. Yazidin belum masuk Islam lagi. Nah, itu daripada pintarnya berperang. Yazidin syagalanil harab an ta'allumil ilmi. Aku sibuk berperang sehingga kada tapi belajar lagi ilmu. Berperang gawian Hidin, perang. Makanya pedangnya Allah. Maka di antara hikmahnya beliau tidak mati di medan perang karena itu pedangnya Allah ya. Kalau pedang Allah mati berarti patah pedangnya Allah. Jadi hikmahnya kada dimatiakan di medan perang. Nah, ya, karena itu pedang Allah. Kalau nya mati berarti patah. Beliau mati di atas tilam, tapi niat beliau setiap kali berperang hendak mati syahid, dapat beliau gelar syahid. Walaupun matinya mati garing di atas tilam, di atas furush. Nah, walaupun meninggalnya di sana, sahabat-sahabat lain kan mati syahid bertahan kan. Mulai Sayyidina Abu Bakar beliau mati syahid karena diracun. Sayyidina Umar mati dibunuh. Sayyidina Utsman mati dibunuh. Sayyidina Ali mati dibunuh. Wah, mati dibunuh bertahan nih. Sayyidina Hasan mati diracun sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Husain dipedang, dipenggal leher beliau Sayyidina Husain di Karbala. Jadi orang-orang yang terdekat Nabi mati syahid bertahan. Nabi pun juga mati syahid beliau karena bekas racun beliau masih membekas di dalam pribadi diri beliau. Nah, itu makanya orang berdoa agar dimatikan dengan mati syahid. Kita pun juga kalau kita pasang niat dengan betul-betul, dengan benar-benar niat, bisa kita dinilai oleh Allah mati syahid. Nah, nilainya itu yang penting. Maka niatul mukmin khairun min amali. Kadang-kadang niat mukmin lebih baik daripada amalnya. Kalau nyoba amal misalnya kalau benar riya, tapi kalau berniat kayak bahan riya, niat belum menggawi lagi. Penting niat. Nah itu hanya selanjutnya bayam bagi lil mujahid ayyahtariza kullal ihtiraz minar riya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, berikan kita hidayah, bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keistimewaan mati syahid, dan Allah bimbing kita berjalan dari dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin.